Dua pasang sih sebetulnya punya hoki yang bagus. Pasang apa itu? Pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. 1 dan 3. Iya. Tetapi kan sekarang kita lihat bahwa pasangan 02 ini kan katanya nih dia punya survei itu meningkat. Ya padahal kalau kita bicara mengenai kembali ke metafisik ini berat sih kalau untuk 02 karena dua-duanya mempunyai animal sign rabbit atau kelinci. Sedangkan negara Indonesia ini adalah negara ayam. Mereka ini ciong. Nah, sedangkan dia sendiri pada masuk tahun naga, nggak cocok sama naga. Jadi sifatnya tuh naga harmful terhadap si kelinci. Halo Rema, apa kabar? Halo Om Tommy, baik. Sehat? Om Tommy apa kabar? Baik, kita di kafe ya. Enak banget kopinya di Saint Bernard Cafe ya, di Seminyak. Oh, oke. Gimana? Om, jadi aku senang banget sebenarnya bisa ketemu Om karena aku tuh sering nonton di TikTok-nya keluarga FYP aku. Ngobrolin soal metafisik Cina. Iya. Iya, jadi aku emang sebenarnya kalau soal metafisik aku cukup banyak belajar di filsafat ya, karena aku cukup suka filsafat. Tapi kalau metafisik Cina tuh aku belum banyak tahu ya. Gimana ya, Dea? Ya, metafisik Cina itu kan sebetulnya ilmu yang sudah lama banget ya. Udah dari 2700 tahun sebelum Masehi. Itu nggak ada kaitannya sama yang aneh-aneh, klinik-klinik itu nggak ada. Namanya aja metafisik. Jadi sesuatu di samping yang fisik. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kayak air, angin, nah itu metafisik. Kita bisa rasakan, tapi kita nggak bisa pegang. Tanpa itu kita nggak hidup. Benar. That's metafisik. Nah itu juga merupakan sebetulnya adalah statistik Cina kuno. Ya, jadi secara tradisi turun-temurun statistik itu dicatat sampai saat ini. Kayak kita ngomong statistik berarti kita ngomong ini ilmu pengetahuan ya, bukan ilmu goib gitu ya. Bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan berarti ada ruang lingkupnya. Apakah ruang lingkup metafisik Cina yang sendiri kayak gimana sih? Apakah dia itu hanya bisa, kalau aku ngomongnya memprediksi sesuatu berdasarkan statistik, atau kita juga bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu gitu? Oh, masa lalu kita nggak bicara masa lalu, kita bicara masa depan nih. Nah, jadi path-nya atau patronnya seseorang, destination-nya kemana? Destination tuh kayak tujuannya mau kemana nih? Gitu. Misalnya contohnya Rema cocoknya kerjaan apa menurut ilmu ini. Tapi kalau untuk lihat destination itu, apakah kita juga perlu, maksudnya kita berkaca dari statistik di masa lalu berarti? Ya itu udah turun-temurun terus sampai sekarang diupdate. Diupdate. Nah, yang penting kita tahu tahun, bulan, tanggal, dan jam lahir kita. Cuman jarang juga, banyak juga orang yang nggak ngerti jamnya. Ya oke, terpaksa dari 3 pilar itu. Tahun, bulan, dan tanggal. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat baru bagi saya. Dan juga terkait dengan metafisik Cina ini. Apalagi sekarang kan tahun politik nih, karena kita lagi mau ngomongin prediksi berdasarkan statistik. Penasaran banget nih Om, kira-kira berdasarkan statistik dari metafisik ini, di tahun politik ini, kita kan sekarang punya 3 paslon ya. Betul. Ya, itu kira-kira untuk ketiga paslon ini mana yang, aku nggak bilang mana yang menang sih, tapi mana yang lagi hoki di tahun ini? Di 2024 ya? Iya, 2024. Setelah masuk naga kayu ya? Setelah 11 Februari nanti. Oke. Dua pasang sih sebetulnya punya hoki yang bagus. Pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. 1 dan 3. Iya. Tetapi kan sekarang kita lihat bahwa pasangan 02 ini kan katanya nih dia punya Dia punya survei itu meningkat. Ya padahal kalau kita bicara mengenai kembali ke metafisik ini berat sih kalau untuk 02 karena dua-duanya mempunyai animal sign rabbit atau kelinci. Itu CEO-nya gitu ya? Iya, tahunnya. Kita ngomong tahunnya. Nah, sedangkan negara Indonesia ini adalah negara ayam. Tahun 45 itu tahun ayam. Nah, mereka ini ciong. Sebetulnya ini udah kita bicarakan sebelumnya ya, di video-video kita sebelumnya. Nah, sedangkan dia sendiri pada masuk tahun naga, dia juga
nggak cocok sama naga. Oke. Jadi sifatnya tuh naga harmful terhadap si kelinci. Oke, jadi nggak cocok gitu ya? Iya, tetapi balik-balik lagi, kalau ada quote and quote main-main, curang-curang atau whatever, bisa aja dia menang. Tapi begitu dia menang, justru negara ini kasihan nantinya. Karena ketidakcocokan ciong itu ya, tadi? Iya, betul. Oke, jadi karena kita lagi ngomongin paslon dan tadi ada 1, 2, dan 3, aku sempat baca juga nih, maksudnya correct me if I'm wrong ya Om ya, karena ini emang sesuatu metafisik Cina sesuatu yang baru. Ada di situ Nobel. Aku kan kemarin sempat searching itu Nobel, misalnya kalau aku cek kemarin kan iseng aku, tadi sobat cek itu aku tuh macan, ternyata Nobel aku tuh kambing gitu. Nah, apakah itu berlaku untuk paslon-paslon ini enggak? Berlaku sih, tetapi kita sekarang melihat goalnya. Kan kalau kita bicara jam itu adalah jangka pendek kita lah ya. Rencana jangka pendek, mimpi kita masuk ke tanggal adalah hubungan kita, karakter asli kita ada di tanggal dan kita punya pasangan. Iya. Ya, pasangan hidup. Oke, bulan itu adalah karir. Karir, orang tua ada di situ. Nah, goal adalah di tahun. Goal, properti, teman, handai, tolan sekitar itu adanya di tahun. Jadi kalau kita bicara keberhasilan seorang, daripada ruwet kita lihat yang ini lagi, langsung aja lah kita lihat goalnya. Meskipun peluangnya nggak 100%, hanya 80% lah. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, Nobel adalah orang atau tempat atau sektor yang bisa menolong orang tersebut. Itu Nobel. Penolong kan. Bisa sektor, jadi misalnya kambing, bisa di sektor kambing. Kita nelfon orang di sektor itu misalnya. Oke, tapi aku lagi penasaran untuk melihat orang di balik partai. Boleh nggak ya ngomongin sampai ke partai-partainya nih? Kalau di Anies kan belakangnya media sosial ya, di media sosial memframing di belakang Anies itu ada Surya Paloh misalnya. Bukan, Anies sama Surya Paloh sama partainya juga ciong tuh. Surya Paloh itu kelinci. Partainya sendiri lahir di tahun kelinci. Jadi Anies ciong. Tapi nggak tahu bagaimana, lihat aja. Sekarang lihat deh, apa ada bantuan gitu? Kayaknya sepi-sepi aja. Kalau dilihat sepi-sepi ya. Berarti ciong ya. Nah nih, kalau yang nomor 2, walaupun nggak secara langsung media mengangkat bahwa di belakang Prabowo ada Jokowi, tapi ya Pak Jokowi, menteri-menteri Bapak semuanya bilang secara langsung mendukung Prabowo, walaupun PNS dilarang foto dengan tanda tangan dan lain sebagainya. Misalnya ada Jokowi di belakang Prabowo sebagai orang tuanya Gibran misalnya, itu gimana? Ciong nggak tuh Pak? Tetap ciong ya? Apa gimana? Nggak pengaruh dong, kan bukan Jokowinya. Tapi ini dia bisa jadi penolong nggak? Bisa aja dia menjadi penolong. Iya kan, bisa. Makanya tadi saya bilang, tanda kutip bisa dia menolong. Ya nolongan dengan cara-cara yang ya kayak kemarin MK. Iya, benar. Gitu itu udah jadi rahasia publik sebenarnya. Ya, jadi harap maklum nih kalau terjadi itu bisa aja jadinya pasangan ini terpilih. Si 02 bisa aja. Iya, jadi menurut aku apakah mungkin kalau Jokowi kan kerbau kalau nggak salah. Iya, sionya kerbau. Iya, jadi bisa jadi kalaupun kedua kelinci ini gagal tapi yang backupnya kerbau bisa nggak menutup kemungkinan gitu ya Pak? Iya, bantu dalam artian kalau artinya itu adalah arti dari si CEO itu sendiri atau arti dari metafisiknya, enggak. Tetapi kalau bantu dalam arti real, cawe-cawe, bisa. Bisa ya? Iya. Nggak ada kayak gitu. Ini nggak ada hubungannya sama metafisik. Oke. Nggak ada hubungannya. Nah, berarti kalau misalnya, kalau yang ketiga deh, paslon 3, kan di belakangnya ada Megawati. Ya, Megawati. CEO-nya anjing ya? Iya. Nah, terus si partainya nih, CEO-nya apa? Macan. CEO sama Ganjar CEO-nya. Oh, berarti macan jadi sama seru. Ganjar cium. Macan sama monyet itu nggak ini ya? Nggak cocok. Aduh, karena saya macan, saya jadi kayak, berarti aku nggak boleh sama monyet. Berarti ini bakal rame banget nggak sih? Maksudnya rame. Ini di setiap partai sebenarnya ada gejolak-gejolaknya juga. Iya, betul. Oke. Dan harap maklum kalau ada apa macam-macam, kalau terjadi hal yang kita nggak inginkan gitu, agak gawat sih. Karena ini kan bulannya nantinya Februari itu bulan macan. Oke? Tahunnya tahun naga. Benar. Nyerangnya tuh nggak akan nggak akan kasih peringatan.
Atau nerekam aja. Kalau naga tahu-tahu bisa turunin hujan kapanpun dia mau. Mau malam, mau siang, mau panas, dia turunin aja itu hujan. Ada ya. Jadi tiba-tiba. Nggak terprediksi gitu ya. Ya. Tapi saya tuh lebih kayak penasaran gini Om. Kita tuh melihat bahwa ketiga paslon ini sebenarnya tuh punya latar belakang atau track record. Nah, ada beberapa video Om itu sempat bilang, oh ya Prabowo itu di tahun 98 sempat bermasalah itu kan, itu udah jadi rahasia publik lah. Tapi dari sudut pandang Om bisa jadi itu karena 98 itu adalah tahun macan atau tahun ya yang nggak cocok sama Prabowo lah kalau nggak salah. Bukan, Prabowo-nya nggak cocoknya sama si ayam. 98 tuh ayam. Bukan, macan. Macan. Cuman Prabowo-nya sendiri kenapa dia? Oh, karena susah Indonesia. Melulu, karena Indonesia. Dia nggak cocok sama Indonesianya. Benar. Iya. Dan terjadinya di tahun 98 itu. Nah, iya. Om, kalau kita, walaupun tadi Om sendiri bilang kalau metafisis ini sebenarnya nggak untuk melihat masa lalu, tapi kalau kita coba melihat lagi, di 2019 itu tahun apa ya Om? 2019 itu babi. 2020 tikusan. Saat perdebatan Anies dan Ahok misalnya. Nah itu kan Anies walaupun jadi gubernur ya, aku nggak tahu itu dia kepilihnya karena hoki atau emang karena kinerjanya dia nggak tahu. Tapi ketika dia jadi gubernur, nyata bahwa banyak hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik. Nah itu apakah itu bisa dilihat nggak sih dari segi metafisis Cina? Oh kalau ayam, emang si ayam ini memang karakternya banyak ngomong. Oh gitu, ya, banyak berkotek ya? Iya gitu. Dan ayam ini tipikalnya, ini yang negatif ya. Tipikalnya itu setelah dia bangunin orang, dia tidur. Orang udah seru-seru, ayamnya hilang. Ya, kayak gitu kira-kira. Seperti itu. Tapi kita nggak ngomong Pak Anies kayak gitu loh. Tapi kalau kalian pengen lihat track record-nya, ada di media sosial, lihat aja banyak banget track record pemimpin-pemimpinnya. Karena kan sebenarnya ketiga paslon ini juga orang-orang yang emang udah muncul di sosial media. Betul. Ada track record-nya udah ada. Misalnya Ganjar dengan beberapa kasus-kasusnya dia. Walaupun memang di beberapa orang tentu Ganjar menjadi pemimpin yang rendah hati, tapi ketika kita lihat lagi track record-nya ada beberapa hal terkait dengan tambang dan lain sebagainya. Kanjuruhan kemarin misalnya di Jawa Tengah. Nah itu gimana Pak? Apakah kita maksudnya bisa ngelihat, oh emang mungkin Ganjar kayak gini karena... Lihat nggak tahun 2022 apa? 2022? Apa? Itu tahun berapa? Tahun macan, ya. Iya, capek lah Ganjar di tahun 2022. Dia monyet. Oh, lawannya. Iya. Pantasan. Udah gampang aja banget lah, Bapak. Iya, jadi gampang gitu loh. Lihat aja gitulah, kelihatan langsung 80-20-nya kelihatan. 80%-nya masalah, 20%-nya ya mungkin nggak masalah. Itu aja. Berarti aku musuhan sama Pak Ganjar apa ya? Aku macan soalnya Pak. Gimana dong? Tapi ya itu tadi ya, sekali lagi aku mau nekanin kalau sampai detik ini pun saya belum ini sih Pak, belum menentukan pilihan, masih nunggu sampai debat terakhir. Terus lanjut lagi ke ya, Prabowo 98, dan Prabowo ini kan udah berkali-kali ya. Aku sampai teman-teman aku 4 kali? Iya, sampai teman-teman saya Gen Z ini pada kayak ada yang bilang nggak semua loh ya, tapi ada yang bilang udahlah milih Prabowo aja, pengen lihat nih kayak penasaran banget, dia sekekeh itu loh Pak, sekekeh itu dia itu pengen nyalon, pengen nyoba gitu. Sampai apa coba? Ya kembali lagi kan pilihan ya, terserah aja. Cuman ingat itu tadi, kuncinya adalah kelinci kalau memerintah di negara ayam, kasihan ayamnya juga, kelincinya juga kasihan. Tapi kan kembali terserah teman-teman mau pilih siapa, itu udah pilihan masing-masing. Dan ya udah dulu teman-teman, karena aku pengen konsultasi nih sama Om Tommy. Kalau kalian juga pengen konsultasi kayak aku nih, kalian bisa banget langsung klik link di bawah ini biar bisa langsung dapat akses buat ngobrol sama Om Tommy kayak aku. Oke, udah dulu ya. Oke, bye-bye. Bye. Makasih Om Tommy. Rema, ya.